Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menganalisis usaha bisnis dengan tugas 4 pada mata kuliah teknologi musik. Dan adapun profil usaha saya namanya Usaha Martabak Ipang, dan jenis usahanya yaitu kuliner dan makanan. Selanjutnya, apakah bidang usaha yang akan digeluti cukup potensial dan bagaimana prospeknya? Menurut saya sangat potensial sekali karena mengingat martabak merupakan makanan yang cukup terkenal dan populer di Indonesia. Nama martabak ini memiliki dua jenis, yaitu martabak manis atau yang biasa disebut dengan nama terang bulan, dan ada juga martabak jenis telur. Dua jenis martabak ini sangat nikmat bila dimakan selagi masih hangat dan bisa dijadikan salah satu cemilan untuk santai dengan ditemani segelas teh ataupun secangkir kopi hangat. Dan juga peluang maju sangat besar. Dan adapun prospek dari usaha martabak Ipang yaitu dengan membuat target. Seperti dalam sehari target yang harus terjual yaitu sebanyak 20 martabak manis dengan harga varian rendah yakni 15.000, dan 15 martabak telur dengan harga varian yang rendah yaitu sekitar 15.000. Dengan perhitungan di atas maka estimasi keuntungan per bulan dari usaha martabak Ipang yakni sekitar 3 jutaan. Selanjutnya, seberapa ketat persaingannya dan siapa kira-kira yang akan menjadi pesaing usaha? Menurut saya persaingannya sangat ketat mengingat sudah banyaknya penjual martabak di pinggir jalan. Bahkan ada yang sudah besar usahanya dan telah membuka banyak cabang. Mungkin yang bisa dilakukan yaitu menghindari kesalahan yang dibuat pengusaha martabak lain. Sebagai contoh, banyak pengusaha yang gagal dalam membuka bisnis kulinernya karena minimnya riset pasar dan tidak bisa mencari target pelanggan secara tepat. Ditambah mereka tidak punya perencanaan yang matang terkait pengelolaan keuangan. Dan adapun cara saya menghadapi persaingannya itu dengan merancang logo dan kemasan kotak yang menarik. Dengan kemasan yang menarik tadi, maka akan menambah nilai tersendiri di suatu produk. Selanjutnya, saya akan memanfaatkan media sosial dengan men-share produk saya, menu dari martabak beserta harga promo atau diskon. Dan yang terakhir yaitu pastinya saya mengutamakan kualitas produk martabak saya, dan saya harus membuat konsumen merasa puas dengan produk saya, baik itu dari segi penyajian dan rasa. Selanjutnya, apa target usaha tersebut dan bagaimana mencapainya? Terkait masalah target sudah saya paparkan di pertanyaan pertama bahwasanya target terjual harus demikian dan estimasi keuntungannya harus sekian dalam per bulan. Dan target di pertanyaan ini adalah mungkin saya harus menentukan target terlebih dahulu. Misalnya jika target saya anak muda, maka akan lebih bagusnya saya menggunakan Instagram sebagai ajang promosi. Dan jika target saya orang tua, maka saya akan lebih menggunakan Facebook. Nah, selanjutnya yaitu memposting secara rutin produk saya, karena jika hanya memposting 1 kali dalam seminggu, konsumen akan dengan mudah untuk melupakannya. Dan itulah manfaat dari memposting secara rutin, akan meningkatkan konsumen. Dan untuk mencapai target itu semua kuncinya hanya satu, yaitu konsisten dan tetap memperhatikan. Selanjutnya, dari segi hukum apa yang harus dipersiapkan dan apa saja penghalangnya. Dari segi hukum yang harus saya siapkan yaitu dokumen atau izin membuka usaha. Dokumen yang pertama yang harus saya siapkan yaitu surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Ini merupakan surat atau dokumen kelengkapan izin usaha yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan atau kecamatan di mana usaha kita didirikan. Dan terkait masalah penghalang, saya rasa tidak ada selama kita benar-benar mengurusnya dengan baik dan tepat. Hanya saja mungkin yang menjadi penghalangnya ialah uang. Selanjutnya, berapa dana yang dibutuhkan dalam usaha? Berbicara masalah dana berarti modal yang harus disiapkan untuk usaha martabak Ipang, yakni berikut ada gerobak atau tempat penyajian sekitar 2 jutaan. Kemudian kompor dan tabung gas 350.000, wajan datar dan spatula 200.000. Kemudian ada loyang, kemudian ada alat-alat motong seperti pisau, gunting, kemudian wadah atau pres plastik tempat untuk menaruh isian seperti kacang, mesis, dan keju.
kemudian ada alat parut keju dan peralatan lainnya. Dengan beberapa alat di atas, maka kisaran dana yang saya kira-kira butuhkan yakni sekitar 3.450.000. Untuk biaya operasional sendiri tidak ada, karena dalam bisnis ini saya tidak memakai karyawan. Selanjutnya, di mana usaha tersebut akan dijalankan dan apakah sudah mempersiapkan tempat. Insya Allah usaha ini saya akan jalankan di kampung saya sendiri, yakni di Jalan Mustafa, Dusun Indah 1, Desa Sungkawar, Kecamatan Bendahara Hilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Untuk masalah kesediaan tempatnya yaitu di halaman depan rumah. Selanjutnya, sarana dan peralatan yang dibutuhkan yakni seperti yang tadi, gerobak dengan etalase atau tempat, kompor dan tabung gas, wajan data dan spatula, loyang, alat saring minyak, pisau, wadah plastik, alat parut keju, meja dan kursi, dan penerangan atau lampu. Selanjutnya, apakah Anda sudah memiliki supplier atau pemasok bahan baku? Untuk saat ini belum ada karena masih dalam proses usaha. Akan tetapi sudah terpikir untuk pemasok bahan bakunya siapa dan di mana. Selanjutnya, sistem manajemen apa yang akan diterapkan? Siapa yang akan menjalankan operasional usaha sehari-hari dan berapa karyawan dibutuhkan? Dan untuk sistem manajemen yang akan diterapkan yaitu standar manajemen mutu dan keamanan pangan. Yang akan menjalankan operasional usaha sehari-hari insya Allah saya sendiri. Dan terkait masalah karyawan, saya rasa untuk sekarang tidak butuh karena masih bisa saya tangani sendiri. Dan adapun jika memang keadaannya ramai, saya akan meminta bantuan. Selanjutnya, bagaimana sistem pemasaran dan distribusi produk dan jasa yang akan dihasilkan? Saya akan memasarkan produk usaha saya melalui internet atau biasa yang disebut dengan marketing online. Yang pertama, saya akan menentukan target pemasaran terlebih dahulu. Jika target saya anak muda, maka saya akan menggunakan media sosial berupa Instagram. Dan jika target saya orang tua, maka saya akan menggunakan media sosial Facebook. Dan selanjutnya, saya akan membuat konten dan postingan yang menarik agar konsumen tertarik dan juga selalu memposting setiap hari. Selanjutnya, bagaimana agar masyarakat mengenal produk atau jasa yang dipasarkan? Nah, jawabannya mungkin hampir sama dengan soal 10, yaitu dengan promosi. Saya akan promosikan di semua media sosial saya dan saya juga akan menyebarkan di grup WhatsApp atau teman-teman saya. Selanjutnya, saya akan terus menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Sekian presentasi dari hasil menganalisis bisnis dan usaha saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.